Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan rahman rahimnya Allah sehingga masih bisa beraktivitas sampai hari ini. Meskipun dalam kondisi liburan, anak-anak alhamdulillah semangat luar biasa. Para pejuang ilmu, para pencari ilmu yang sungguh luar biasa dengan kondisi kita yang di suasana liburan. Anak-anak masih berusaha untuk menyempatkan diri untuk tholabul ilmi, khususnya di bidang pembuatan karya ilmiah, yang mana pembuatan karya ilmiah nanti ini akan sangat berguna bagi kalian ketika kalian nanti, khususnya ketika sudah mendekati akhir kuliah atau di sarjana, baik S1, S2 maupun S3, yang biasanya ada tugas skripsi, tesis maupun disertasi. Ketika kalian sudah terbiasa dengan karya ilmiah, maka ketika kalian menghadapi kegiatan-kegiatan semacam itu, baik di skripsi, penelitian maupun dan lain-lain, atau bahkan ada program beasiswa dari universitas yang mengangkat dari jalur-jalur penelitian yang namanya PKM. Dulu saya pernah mencoba itu. Ada macam-macam PKM, ada PKM GT, PKMK Kewirausahaan, PKMT Teknologi. PKM itu program kreativitas mahasiswa. Kalau di SMA, SMP, SD itu namanya karya ilmiah. Intinya sama saja. Ya, yang penting anak-anak sudah tahu dasar-dasarnya bagaimana, maka ketika akan menyusun membuat karya ilmiah, penelitian, atau nanti ketika S1 ya skripsi itu, kalian sudah punya bekal yang cukup sehingga tidak perlu berlama-lama lagi, sehingga tidak ada ceritanya molor semesternya, molor kuliahnya hanya gara-gara skripsinya belum selesai. Nah, ini Pak Rizky akan berbagi berdasarkan pengalaman saya, yang mana pengalaman saya yang saya dapatkan ini ketika waktu kuliah dulu. Nah, tentunya kalian ketika sudah di SMA ini sudah punya bekal penulisan karya ilmiah itu. Nah, tentu harapan saya ketika nanti kalian sudah menjadi mahasiswa, kalian sudah bisa jadi pembeda dari teman-temanmu yang lain. Teman-temanmu yang lain mungkin dari sekolah lain baru belajar apa itu karya ilmiah, apa itu penelitian. Nah, kalian sudah mengenal penelitian sejak awal, sehingga nanti kalian tidak kebingungan lagi. Sudah tahu trik-triknya. Ini sambil beberapa teman-teman yang bergabung, ini juga saya rekam. Nanti kalau ada yang ketinggalan bisa dilihat di YouTube. Yang pertama yang ingin saya jelaskan, dasar awalnya adalah ini. Nah, sebentar, saya share screen dulu. Iya. Nih, bisa dilihat, Nak? Bisa? Bisa, Bapak. Bisa ya. Nah, dasarnya ini saya ambil contoh dari anak kelas 10 IPA 4, Mufida, yang kemarin sudah mengumpulkan hasil karyanya. Memang saya bedakan antara yang kelas 10 dan yang kelas 11. Jadi di kelas 10 ini nanti hanya fokus ke pembuatannya. Dari pembuatan itu harapan kami anak-anak bisa mengetahui teknik-teknik dalam penulisan karya ilmiah. Kemudian yang di kelas 11 baru mempresentasikan. Nah, namanya presentasi berarti harus lebih paham materi yang disampaikan. Nah, ini dasarnya dulu, Saya ceritakan dari awal biar nanti alurnya lebih gampang diterima. Yang pertama, kalian ketika mau membuat karya ilmiah
ini pasti akan kami sampaikan kerangka berpikirnya dulu. Jadi anak-anak menyampaikan kerangka berpikirnya dulu. Nah, contohnya adalah seperti ini. Kerangka berpikir ada kondisi nyata atau real yang terjadi pada atau masalah yang muncul di kehidupan sehari-hari. Kemudian ada kondisi yang diharapkan. Kemudian ada inovasi atau solusi yang ditawarkan. Nah, pada kerangka berpikir ini merupakan, ini masih ada yang bergabung ya. Ini sambil saya izinkan, nggih. Oh ya. Nggih. Nah, pada kerangka berpikir ini anak-anak harus memahami apa sih masalah yang saya angkat ya, masalah yang saya jadikan sebagai dasar dari penelitian saya ini apa. Kemudian ada kondisi yang diharapkan, solusi ya. Kondisi yang diharapkan itu berarti keinginan ketika ada masalah, kemudian ada kondisi yang diharapkan. Nah, kemudian muncullah solusi, inovasi solusi ini sebagai jembatan untuk menghubungkan antara kondisi nyata permasalahan yang muncul tadi dengan kondisi yang diharapkan. Nah, sehingga apa? Ketika kalian sudah punya kerangka berpikir yang real atau yang pas, langkah kalian selanjutnya akan sangat mudah. Contoh ini ya, kondisi nyatanya adalah hasil panen tanaman padi sangat buruk atau terjadi gagal panen karena adanya tikus. Kemudian kondisi yang diharapkan meminimalisir hama tikus. Nah, solusinya apa? Nah, solusi ini berarti ada jembatan antara masalah yang muncul dengan kondisi yang diharapkan. Solusinya adalah pembuatan atau pengembangan eco-friendly protokol smart tool. Nah, ini yang ditawarkan solusinya. Nah, kalau sudah kerangka berpikirnya sudah punya, artinya kalian sudah tahu bagaimana melakukan langkah yang selanjutnya. Nah, kemudian dibuatlah judulnya seperti ini. Pengembangan eco-friendly brotowali ya, jengkol atau disingkat protokol smart tool, ya, pengusir hama tikus pada tanaman padi. Nah, sesuai dengan kerangka berpikirnya tadi. Ini sudah bagus alurnya. Ya. Nah, kemudian ada abstraknya. Nah, abstrak ini sebenarnya dibuat setelah naskah itu selesai. Ini yang untuk kelas 10 ya, perlu diperhatikan. Sebenarnya abstrak ini adalah dibuat setelah naskah bab 1 sampai bab 5 itu selesai. Tapi ini saya munculkan di awal. Nah, enggak apa-apa untuk latihan ya. Kalau sifatnya latihan enggak masalah. Tapi kalau untuk penelitian real ketika kalian skripsi ya, ataupun disertasi ataupun tesis, abstrak ini dibuat ketika kalian sudah menyelesaikan bab 1 sampai bab 5. Nah, di mana abstrak itu biasanya ada 3 paragraf. Nah, ini makanya saya buat 3 poin ya. Ada ringkasan latar belakang, ringkasan metode penelitian atau prosesnya, kemudian ada ringkasan hasil pembahasan dan kesimpulan serta saran. Nah, 3 paragraf ini, 1 lembar abstrak ini menggambarkan 5 bab. 5 bab yang sudah kalian buat. Tapi untuk latihan kelas 10, enggak apa-apa, ini kita munculkan di awal agar kalian tahu gambaran. Oh, nanti apa sih yang saya masukkan biar tahu. Kayak gitu, okay. Nah, cuma perlu juga dipahami latar belakang. Latar belakang itu isinya apa, Pak? Latar belakang itu adalah sebenarnya kerangka berpikir kalian ini. Nah, kalian jelaskan kerangka berpikir ini yang sudah kalian buat itu menjadi kalimat yang terdiri dari beberapa kalimat paragraf sehingga akan muncul sebagai latar belakang yang utuh. Jadi namanya latar belakang itu berarti dari hal yang umum dulu baru mengerucut ke hal yang khusus. Nah, khusus nanti fokusnya adalah judul kalian. Jadi contoh ini tentang tanaman padi, tentang tanaman padi yang fokusnya adalah ke hama tikus.
Jadi di hal yang umum dulu dijelaskan potensi Indonesia, sawah Indonesia yang sebagian besar ditanami oleh padi itu berapa ton. Ada datanya, bisa dimunculkan di sini berapa ton yang muncul, berapa ton yang bisa dihasilkan oleh sawah Indonesia dalam 1 tahun misalkan. Ada data di statistik dari pemerintah misalkan, diambil dari mana bebas. Ya. Nah itu muncul, jadi hal umum dulu. Ada hal umum dulu, kemudian ada masalah. Nah masalah yang muncul itu ini. Nah muncul itu dimunculkan masalah yang ini. Ternyata dari data padi yang sudah muncul bertonton padi yang dihasilkan dalam 1 tahun, ternyata ada masalah yang muncul. Apa? Salah satunya adalah hama tikus. Tapi bisa dijelaskan di latar belakang itu. Di latar belakang itu bisa dijelaskan latar belakang yang menunjukkan masalah gagal panen keseluruhan. Nah, keseluruhan boleh, setelah itu fokus ke salah satunya yang menyebabkan gagal panen adalah hama tikus. Nah, kemudian dijelaskan latar belakang tadi ya, gambaran secara umum dulu ya, padi secara nasional, macam-macam hama yang menyebabkan gagal panen, fokus ke hama tikus, kemudian solusi. Nah, solusi yang pernah ditawarkan itu apa? Selama ini solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah gagal panen itu apa saja? Bisa dirinci. Nah, kemudian fokus ke solusi yang kalian munculkan. Dari solusi-solusi yang sudah pernah ada, punya plus minusnya. Ternyata fokus yang ingin kami ambil atau kalian sebagai peneliti ingin kalian angkat adalah solusinya salah satunya ini misalkan. Nah, sehingga akhirnya fokus ke bagian yang khusus di latar belakang. Sehingga kami melakukan penelitian yang berjudul Pengembangan Eco-Friendly Brotowali Jengkol atau Protokol Sematul Pengusir Hama Tikus pada Tanaman Padi. Protokol. Gitu. Oke, sehingga inilah yang menjadikan latar belakang kalian pada bagian PowerPoint nanti ya, pada bagian PowerPoint kalian akan punya latar belakang yang sangat kuat yang menjadi dasar kenapa kalian mengangkat judul ini. Nah, karena itu salah satu poin yang besar adalah di latar belakang ini. Nah, ketika naskahmu, abstrakmu sudah bagus, ketika nanti di PowerPoint juga akan sangat bagus sekali. Itu, okay. Kemudian ada ringkasan metode penelitian. Nah, ini metode penelitian ya bab 3 itu ya. Kalau kalian sudah membuat anak-anak nanti ini ya. Nah, ini yang di kelas 10 fokusnya adalah ini. Okay. Nanti bab 1 tadi sudah saya jelaskan, latar belakang, rumusan masalah pertanyaan ya. Nah, dari judul tadi dibuat kalimat tanya. Okay. Misalkan ini pengembangan eco-friendly ini, judulnya ini, kalimat tanyanya apa? Nah, diberi kalimat tanya depannya, bagaimana? Nah, bisa ya, bagaimana pengembangan, di akhirnya dikasih tanda tanya. Itu sudah menjadi rumusan masalah. Kemudian dikasih tujuan diambilkan dari rumusan masalah. Manfaat juga ditambahi dari rumusan masalah, dari tujuan, manfaatnya apa sih penelitian ini gitu. Kemudian bab 2 itu terdiri dari landasan teori yang digunakan dalam karya ilmiah. Nah, landasan teori. Bagaimana Pak mencari landasan teori yang betul? Ya. Kadang anak-anak kebanyakan mencari landasan teori itu di Wikipedia atau di Blogspot ya, itu enggak boleh, ya. Itu kurang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, landasan teori ini apa Pak yang akan dimunculkan di landasan teori? Dilihat di judul. Nah, kalau judulmu adalah seperti ini, ya, kalau judulmu adalah seperti ini, ya, berarti kamu cari ini kata-katanya ini, eco-friendly itu apa? Nanti dicari di judul. Kemudian dicari sumbernya, pengertian eco-friendly itu apa? Kemudian Brotowali. Nah, Brotowali itu berarti pengertiannya apa? Nah, jengkol, pengertiannya apa? Atau mungkin klasifikasi ya, berarti kalau makhluk hidup seperti ini ada klasifikasinya. Masuk kingdom plante, ya, jengkol berarti tanaman kan, Brotowali juga tanaman.
Nah, masuk genome plante. Oke, sampai dari kelas, ordo, famili, genusnya, spesiesnya apa. Nah, kemudian ada smart tool. Nah, smart toolnya ini pengertiannya apa? Berbasis IoT kah? Atau berbasis Android yang bisa diakses di HP atau bagaimana? Lah itu dicari. Kemudian ada hama. Nah, bisa hama sendiri, bisa hama tikus langsung. Kalau tikus satu apakah termasuk hama? Bukan. Ya, kalau tikus dimaksud hama itu karena jumlahnya banyak ya. Kemudian yang terakhir tanaman padi. Nah, yang sudah saya blok tadi itulah yang akan kalian jadikan sebagai landasan teori atau bab 2 di bab 2 ini ya. Bagaimana Pak mencari pengertian-pengertian dari judul ini yang betul agar tidak salah mencari sumber. Nah, kebanyakan anak-anak misalkan mencari di sini ya, padi. Nah, misalnya di sini. Loh, ini ada Wikipedia. Kemudian dicari di sini. Oh, ini sudah ada klasifikasinya. Genome plante, divisi Magnoliophyta, kelas Ornithologynus. Apakah ini boleh dijadikan sebagai sumber rujukan? Ada yang bisa menjawab? Siapa? Boten angsal, Pak. Boten angsal. Kalam. Masih di kamar tidur Kalam. Ya, Niki pun betul niki kula Pak nyatet niki. oh sambil nyatet, nggih. Nggak apa, nanti ada rekamannya juga kok. Betul. Jawabannya Kalam tidak boleh, Nak. Tidak boleh. Meskipun ini betul sumbernya, tapi ya dari Wikipedia ini kurang bisa dipertanggungjawabkan. Kadang anak-anak dari sini ya, kadang anak-anak dari sini terus di copy paste, kemudian dimasukkan di naskah bab 2, mboten pareng. Ya, nggak bisa. Kemudian yang betul bagaimana, Pak? Nah, ini saya kasih link jurnalnya. Nah, ini beberapa link yang ketika kalian klik akan kalian dapatkan sumber-sumber yang valid yang bisa dipertanggungjawabkan. Okay. Nah, ketika kalian kuliah nanti sudah tahu link-link ini, wah, kalian akan cepat mengerjakannya. Pak Rizky dulu skripsi itu dalam 1 semester selesai, kemudian ketika sidang skripsi itu nggak lama-lama, cuma 10 menit sidang, habis itu selesai. Nah, kalian sudah tahu lebih awal, ini tentunya harus lebih cepat dari saya nanti ya. Contoh gini, neliti.com ini, saya klik neliti.com. Tadi yang dicari apa? Padi. Ya, ketik aja padi di sini. Kemudian diklik, nah ini akan ketemu beberapa judul. Nah, beberapa judul contoh ini rancang bangun pemisah padi, cari aja di sini yang sesuai dengan judul kita. Atau ingin lebih spesifik lagi, ketik aja hama padi. Nah, ini rancang bangun sistem monitoring populasi hama. Nah, silakan dibuka. Nah, ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kalau kalian sudah dapat jurnal ilmiah seperti ini, ada volumenya ya, ada nomornya, ada tanggal tahun dipublikasikan, apalagi ada ini, ada ISSN-nya. Ya, ada ISSN-nya itu artinya dia sudah terdata di Perpustakaan Nasional milik pemerintah Indonesia. Artinya penulisan ini sudah bisa dipertanggungjawabkan. Itu nggih. Nah, kalian cari di sini tentang padi, tentang hama padi. Nah, ini serangan organisme pengganggu tanaman. Nah, ini berarti OPT. Nah, itu berarti dicari. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian akan menemukan sumber yang valid yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini standar untuk skripsi itu seperti ini. Nah, gitu ya. Baik, saya lanjutkan ke yang tadi. Nah,
Itu bab 2 ya. Kemudian bab 3, nah bab 3 ya tadi itu metodenya ya, metode ilmiahnya. Nah ini bagaimana langkah-langkah untuk penyusunan alatnya, pengujian alatnya, untuk menguji hasil datanya dimunculkan di sini. Kemudian yang terakhir adalah ringkasan. Oke. Kemudian yang terakhir adalah ringkasannya ini. Ini masih ada yang baru bergabung ya, nggak apa-apa. Yang terakhir adalah ringkasannya. Oke. Ringkasan hasil pembahasan, simpulan dan saran. Ini kalau kalian sudah melakukan penelitian. Oke. Tergantung kalian nanti apakah metodemu eksperimen atau wawancara atau angket atau studi literatur saja. Ini tergantung judul kalian. Oke, baik, dari sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, penjelasan tentang dasarnya dulu ya, kerangka berpikir, kemudian abstraknya, kemudian dari isi dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Silakan. Ada yang ditanyakan? Monggo. Atau belum? Buatan Pak. Saya lanjutkan ya. Nah, Baik. baik. Pak. Apa? Kalau kir sama esai ini beda no Pak? Kir sama esai. Nggih. Kalau kir karya ilmiah ya, dasarnya adalah penelitian. Kalau esai ini macam-macam. Esai itu ada yang esai ilmiah, ada yang esai fiktif seperti cerita, cerpen, seperti itu juga termasuk esai. Nah, kalau esai ilmiah ya sama dengan karya ilmiah itu. Intinya sama, hanya yang berbeda ada di bagian formatnya saja. Intinya sama, seperti ini tadi. Ya, saya share lagi sebentar. Nah, seperti ini tadi. Ini juga bisa disebut sebagai esai, tapi esai ilmiah. Esai ilmiah yang isinya ada data-data ilmiah berdasarkan keilmuan. Entah itu sains dasar, entah itu sains terapan atau teknologi. Nah, kalau ini berarti kan rancang bangun sistem monitoring populasi hama tanaman padi berbasis web dan gateway. Ini berarti dia sains terapan, sains teknologi. Itu berarti esai ilmiah. Ini juga masuk esai. Tapi kalau kamu menuliskan misalkan cerita tentang ada tokoh fiktif siapa gitu ya, seperti novel itu ya. Kalau novel itu kan panjang. Kalau cerita pendek yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari, nah itu termasuk esai yang fiktif ya, tidak ada hubungannya dengan keilmuan. Itu juga termasuk esai. Oke, kalam sudah? Iya Pak, Mas Sadun. Sadun. Oke. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Oke. Kemudian kalau anak-anak sudah bisa membuat kerangka berpikir dan juga abstraknya, kemudian dilanjutkan ke bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Ini dilanjutkan ke pembuatan PowerPoint-nya ya. Nah, ini PowerPoint-nya. PowerPoint di sini saya munculkan beberapa contoh. Ini bisa dilihat gambar saya yang saya tampilkan, bisa dilihat? Bisa Pak. Bisa nggih. Nah, ini saya ambilkan beberapa judul. Ini yang pertama punyanya Mahmudah, Muhbita, Najma, Rifda, Salsa. Untuk yang lomba di ISA kemarin, yang di UIN Sunan Kalijaga itu, ini yang berbahasa Inggris. Anak-anak silahkan kalau mau menggunakan naskah yang berbahasa Inggris, tambah luar biasa nanti kalian ya. Ini menggunakan Canva juga, bantuan Canva ya. Nah, macam-macam.
Ini juga begitu. Ini punyanya Mahmudah dan Lintang Josiana. Kemudian ada PowerPoint yang seperti ini. Ini PowerPoint model lama ya. Ketika diklik di beranda, KD ataupun stimulus ini akan muncul ke link yang selanjutnya. Ya, itu, okay. Nah, terserah kalian nanti kalian buat modelnya seperti apa. Okay. Silahkan dikreasikan sendiri-sendiri. Tidak ada format desain yang saya jadikan acuan atau saya patok harus seperti ini, tidak. Untuk format silahkan dikreasikan masing-masing. Okay. Cuma isinya harus sesuai dengan naskah bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5-nya. Gitu, okay. Nah, baik, saya lanjutkan. Tadi sudah saya jelaskan tentang pembuatan kerangka berpikir, abstrak, kemudian bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 secara ringkas. Ya, nanti kalau ada yang ditanyakan mau saya ulangi lagi nggak apa-apa, silakan ditanyakan di akhir sesi nanti ya. Sekarang saya lanjutkan yang pembuatan PowerPoint-nya. Anak-anak, ketika kalian sudah punya naskah yang bagus, kemudian kalian membuat karya ilmiah, ini sudah sangat bagus. Tinggal kalian membuat PowerPoint-nya ini kurang bagus, juga akan sangat mengurangi nilai. Ya, mengurangi nilainya nanti kalian. Nah, ini saya ambil contoh yang kemarin digunakan untuk lomba LKTI di tingkat internasional, makanya ini menggunakan bahasa Inggris. Untuk judul, untuk slide awal, silakan ditambahi logo. Jadi anak-anak di awal slide itu kalian tambahi logo. Bisa nih tambahi logo sekolah, mungkin tambahi logo negara Indonesia karena tingkat internasional kemarin ya. Tapi kalau untuk kalian seperti ini boleh. Logo sekolah saja cukup, mau tambahi logo GIR boleh, tambahi logo NCC boleh. Ya terserah, yang penting ada logo sekolahnya. Kemudian ada judulnya. Kemudian ada penulisnya siapa, kemudian ada pembinanya. Okay. Nah, ini slide awal. Kemudian slide selanjutnya harus menampilkan latar belakang. Ya, ini masih ada yang banyak yang bergabung ya ini ya. Ya, sebentar. Okay. Nah, ini latar belakang dari bab 1. Ini ada yang baru bergabung. Ya, enggak apa-apa. Oke. Saya ulangi lagi, setelah slide awal dengan komposisi seperti ini, komposisi slide awal itu ada identitas sekolah, ya, ada logo sekolah, mau tambahin logo NCC boleh, logo pikir boleh, logo organisasimu boleh, terserah. Tapi intinya adalah ada logo sekolah, ini aja sudah cukup. Ya. Kemudian ditambahi judul, ditambahi penulisnya siapa, kemudian pembinanya, ya, pembinanya masing-masing. Ini slide awal. Mau ditambahi foto juga boleh, ini fotonya penulisnya boleh, foto pembinanya boleh, foto gedung sekolah juga boleh. Silahkan, ini slide awal. Slide kedua tentang bab 1 dulu, ya, karena ini tadi, ya ini ya, diusahakan sama seperti ini urutannya, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Ya, diusahakan harus urut seperti ini. Karena ini kan alur ya. Ini kan alur dari penulisan naskah kalian. Kalau terbalik, misal, Pak boleh nggak bab 5 duluan? Ya nggak boleh, ya nggak mungkin kan. Masa tiba-tiba langsung kesimpulan kayak mboten bareng. Ya, harus urut sesuai dengan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5-nya. Nah, ini sudah bagus, sudah ditampilkan. Kalian tahu nggak sih? Nah, boleh ditampilkan dengan kalimat tanya. Kabupaten Pasuruan itu seperti apa? Nah, tadi di naskah atau kerangka berpikir, nah di kerangka berpikir yang seperti ini tadi, nah sudah memunculkan masalah dan kondisi yang diharapkan serta inovasi yang ditawarkan.
tiga poin ini kalian munculkan sebagai latar belakang. Nah, boleh berupa kalimat seperti ini. Kalian tahu nggak sih potensi Kabupaten Pasuruan itu seperti apa? Potensinya di sini dijelaskan. Nah, ditampilkan dengan gambar, dengan poin-poin seperti ini. Nanti ketika kalian menjelaskan, kalian presentasi menggunakan kalimat penjelas, itu harus bisa menjelaskan apa yang kamu tampilkan. Kalimat seperti ini cukup ya, sangat cukup, jangan terlalu panjang. Jangan seperti paragraf gitu ya. Merupakan Kabupaten Pasuruan merupakan titik so terusnya sampai full ya. Satu slide ini isinya kalimat semua, nggak boleh. Namanya PowerPoint. Ya poin-poinnya saja, poin yang punya power. Nah, power itu berarti kekuatan untuk kalian bisa menjelaskan. Gitu nggih. Latar belakangnya ini, apa yang sedang terjadi sekarang. Nah, kalimat seperti ini boleh, cukup ya. Nggak boleh terlalu panjang juga. Kalau full kalimat penjelas semua nggak boleh. Oke. Kemudian ini dilanjutkan masih latar belakang. Nah, mengapa memilih salak buah? Ini artinya potensi dari karya ilmiahmu itu juga bisa dijelaskan. Kemudian ada solusinya. Ini solusinya seperti ini. Nah, kemudian ini adalah kalimat tanya. Berarti kalimat tanya itu berarti masuk apa tadi? Rumusan masalah. Nah, masih di naskah yang sama. Nah, ini bab 1, latar belakang tadi sudah ya. Kemudian rumusan masalah. Nah, ini rumusan masalahnya berupa kalimat tanya. Yuk cari tahu, boleh dibuat seperti ini. Tadi saya menuliskan di sini kan minimal 2 pertanyaan ya. Nah, di sini boleh 3, 5 pun boleh. Tapi ya kalian nanti susah sendiri kalau misalkan Pak, boleh nggak 10 pertanyaan? Ya silakan. Kalau kalian nggak kerepotan untuk mencari jawaban semuanya. Karena intinya karya ilmiah itu adalah kalian menjawab pertanyaan yang kalian buat sendiri. Ya. Kalian di sini membuat 3 pertanyaan, jadi karya ilmiahmu adalah menjawab pertanyaan yang kalian buat sendiri. Ya, kamu bisa nggak mencari jawabannya? Bagaimana sih proses pembuatannya? Nah, ini harus kalian jelaskan di slide selanjutnya. Bagaimana respon masyarakat terhadap produk kalian? Apakah produk kalian punya nilai jual? Nah, kalimat tanya kamu buat sendiri, jawabannya kamu cari sendiri. Ketika dipresentasikan, kalian harus bisa paham dengan apa yang kamu jelaskan. Nah, gitu nah. Oke. Kemudian selesai. Nah, metode penelitian. Nah, ini tadi mungkin ditambahi tujuan dan manfaat yang dimunculkan, boleh. Pak, tadi belum ada tujuan dan manfaatnya. Boleh nanti kalau mau ditambahi silahkan. Kemudian tadi langsung di metode penelitian. Nah, langsung di bab 3 sini. Nah, bab 2-nya mana, Pak? Nah, belum dimunculkan oleh penulis. Munculkan ya untuk Mamuda dan Lintang tadi itu. Bab 2 tentang landasan teori yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini. Ya, apa yang dimunculkan ya? Pengertian. Pengertiannya tentang apa? Dari judulnya ini dibuat. Pengertiannya permen itu apa sih? Ya. Pengertiannya salak itu apa sih? Ya. Pengertian diversifikasi itu apa? Diversifikasi pangan ya. Diversifikasi pangan itu apa? Oke, kemudian buah salak sudah masuk di sini tadi. Berarti ada berapa penjelasan tentang 1, 2, 3. Nah, 3 hal yang harus kamu cari. Ya, coba di sini. Kita klik aja di neliti.com. Diversifikasi pangan. Ini strategi pengembangan, misalkan langsung aja salak ya, misalkan. Diversifikasi pangan salak misalkan. Nah, ini.
Ini sudah ada salah satu contoh judulnya. Ini yang diambil adalah yang diambil adalah salah. Nah, nanti pasti akan ketemu. Oh, diversifikasi komoditas pangan itu apa? Kalau mau di-download, diklik di-download sini ya, unduh PDF. Nah, nanti akan muncul seperti ini, kemudian diklik bagian yang sini ya. Nah, nanti sudah muncul ini. Nah, kamu sudah menyimpan filenya. Nah, ini dibuka. Tinggal dibuka sendiri saja. Pengertian diversifikasi akan kamu temukan di sini. Nah, ini ada analisis SWOT juga lah. Kalau tadi kan ada pertanyaan ini, mana? Pertanyaan, apakah bisa menambah nilai jual? Nah, ternyata di naskahnya orang lain ini sudah ada yang menganalisis. Nah, kamu ambil boleh, tapi harus mencantumkan sumbernya. Nah, analisis SWOT diversifikasi pangan. Nih kekuatannya, sumber daya alamnya mendukung untuk usaha tani. Ya, pengalaman petani sudah adanya kelembagaan. Nah, ini sudah sangat terbantu. Kamu nggak perlu mencari-cari sumber yang lain lagi. Okay. Kemudian metode penelitian sekarang. Tadi itu untuk mencari bab 2 ya. Untuk mencari bab 2. Sekarang yang metode penelitian. Metode penelitian ini kamu ambil dari naskahmu tentang bab 3 ya. Ditambahi jenis penelitiannya apa, waktu penelitiannya berapa minggu atau berapa bulan, tempat penelitiannya di mana, langkah-langkahnya bagaimana, teknik pengumpulan data bagaimana, teknik analisis data bagaimana. Ini boleh dijelaskan di sini. Ya, boleh dijelaskan. Nah, ini sudah ada ini. Nah, ini berupa tabel, sudah bagus, sudah betul. Jadi minggu 1, minggu 2, minggu 3 dibuat langkah-langkahnya seperti ini. Oh, ternyata penelitian dari peneliti ini hanya butuh 1 bulan saja. Ini udah bagus. Kemudian, nah ini ada foto-fotonya, alat-alat yang dibutuhkan, alat-alat yang dibutuhkan dimunculkan. Berarti tidak hanya sekedar di list, dituliskan. Tapi kalau kalian kesulitan, Pak, untuk mencari fotonya kesulitan Pak, boleh di list saja. Nah ini dibuat list tabel seperti ini boleh ya. Dibuat list tabel seperti ini boleh. Kalau ada gambarnya alhamdulillah, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian proses pembuatan ini masuk di metode penelitian. Gimana sih? Nah, hanya gambar-gambar gini saja proses pembuatannya itu. Ketika kalian presentasi, kalian jelaskan secara lesan. Ini udah bagus. Kemudian ada tabel perbandingannya, tapi perbandingan yang dengan produk atau yang tidak diolah. Nah, ini boleh. Kemudian, nah ini respon masyarakat. Kenapa Pak kok harus dimunculkan di respon masyarakat ini? Contoh, ini misalkan saya punya jajan apa ya? Misalkan ini apa ini? Takoto. Tahu apa ya ini ya? Egg roll ya, misalkan ini. Egg roll ini yang mengatakan enak itu siapa? Apakah pembuatnya sendiri? Ya, halo? Anak-anak? Bukan. Misalkan saya membuat produk ini, kemudian saya yang mengatakan ini enak. Kalian percaya apa enggak? Percaya. Kalau yang menyatakan enak itu pembuatnya sendiri, tentu kurang dipercayai ya. Tapi kalau yang menyatakan orang lain, oh ini enak. Berapa orang yang mengatakan? Yang mengatakan ternyata 50 orang. Nah, ini diambil contoh, diambil sampel oleh si peneliti tadi, diambil 8 orang.
8 orang ini sudah mewakili konsumen. Nah, oh ternyata yang mengatakan enak itu bukan pembuatnya, yang mengatakan itu adalah orang lain. Ya, orang lain yang sudah mengisi angket dari respon masyarakat tadi itu. Dan ini menjawab rumusan masalah. Nah, yang ini ya. Nah, ini bagaimana respon masyarakat? Nah, ini ya, kalian buat pertanyaan sendiri, kalian menjawab sendiri, kalian jelaskan sendiri. Nah, itu. Nah, ini respon masyarakat. Oke, saya lanjutkan. Kemudian biaya produksi. Nah, biaya produksinya seperti ini. Biaya produksinya, total biayanya 20.000. Dokumentasinya ada. Ini ketika si peneliti menguji ke orang lain, ternyata seperti ini. Boleh ditampilkan begini ya. Cuma ini bisa ditambahi ya untuk siapa yang peneliti ini tadi, Mahmudah dan Lintang ya. Bisa ditambahi analisis SWOT seperti ini ya, analisis SWOT ya. Strength kekuatan ya, strength kekuatannya, kelemahannya weakness-nya, peluang opportunity-nya, ancaman treatment-nya. Nah, karena ini dijadikan sebagai wirausaha. Apa sih kekuatan produknya? Apa sih kelemahannya? Apa sih peluangnya? Apa sih ancamannya? Ini kalau di PKWU, di materi saya di PKWU yang kelas 11 sudah saya sampaikan ya. Ya, yang saya ngajar di 11 IPS 1 sampai 11 IPS 5 sudah saya sampaikan. Kalau di kelas 10 belum ya, karena saya cuma ngajar biologi aja kalau di kelas 10. Nah, ini bisa ditambahi di slide-nya ini. Nah, baru yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah. Kesimpulannya berapa? 3 Pak. Kenapa? Karena di rumusan masalahnya ini ada 3. Ya, rumusan masalahnya ada 3, sehingga kesimpulannya ya minimal 3. Kalau lebih dari itu Pak, boleh silahkan. Yang penting masih dalam konteks dalam konteks karya ilmiah kalian. Kemudian yang terakhir adalah saran. Yang terakhir adalah saran. Saran ini ya gini. Karena nanti ada tindak lanjut, jadi tolong kalian menuliskan saran ini jangan hanya sekedar saran. Tapi langkah-langkah strategis apa yang bisa mengembangkan karya ilmiahmu. Misalkan gini. Masyarakat dapat mencoba sendiri secara mandiri untuk membuat makanan permen olahan ini ya. Serta sebagai contoh olahan makanan yang dapat digunakan sebagai produk wirausaha. Nah, tidak hanya sekedar ini, tapi bisa dimunculkan sebagai kalimat yang real. Misalkan gini. Saran ya, produk wirausaha produk permen ting-ting sala ini akan kami jadikan sebagai salah satu produk unggulan dari Kabupaten Pasuruan. Nah, dengan kerjasama dengan UMKM setempat ataupun dengan pemerintah di sana misalkan. Itu artinya apa? Meskipun kita belum akan agak sulit merealisasikan, tapi setidaknya saran itu bisa menggambarkan tindak lanjut. Langkah-langkah kalian ke depan itu mau ngapain? Gitu ya. Itu bisa dijalin. Mungkin terus yang terakhir ditambahi kalimat terima kasih seperti ini ya nggak apa-apa. Gitu nggih. Nah, ini anak-anak perlu kalian boleh mau di screenshot boleh ini. Apa Pak yang akan dinilai dalam presentasi kelas 11 EIC nanti Pak? Ini ya. Kalian akan kami nilai berdasarkan 4 hal, tapi yang keempat ini tidak ya. Ini untuk NCC ya sebenarnya. Ini untuk kebetulan Pak Rizky juga juri di NCC. Ini saya ambilkan penilaian yang biasanya saya gunakan di NCC, tapi untuk poin 4 ini tidak saya nilai karena naskah kalian akan sangat variatif ya, tidak harus berupa produk. Tapi 3 hal ini yang akan saya nilai. Yang pertama adalah pemaparannya, gagasannya, kemudian diskusinya. Nah, apa Pak pemaparan yang akan dinilai? Yang pertama adalah tampilan PowerPoint. PowerPoint-mu mudah dipahami enggak?
Ya, atau mungkin semerawut bab 5 duluan, kemudian bab 2, bab 3, bab 1-nya belakangan, berarti kan nggak urut ya. Kurang nilainya nanti. Kemudian tampilannya tadi ini ya, urutan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 tadi ya, sudah saya sampaikan. Oke. Kemudian gambar bisa jadi ya. Gambar ya seperlunya saja. Misalkan ini tadi gambar yang dimunculkan tentang buah salak, ya potensi di Pasuruan. Ya boleh. Nah, buah salak ya fotonya buah salak. Kemarin ada yang menyampaikan ke saya, ini nggak perlu saya sebutkan kelompoknya ya. Judulnya terus gambar-gambarnya dari apa yang orang-orang Korea gitu ya, foto-fotonya orang-orang Korea gitu ya. Itu kan nggak anu nah. Nggak relevan gitu ya. Kemudian penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke. Kemudian sikap yang baik dan kompak dalam presentasi. Oke. Kemudian penggunaan waktu. Nah, nanti kita timer ya. Anak-anak yang presentasi di kelas 11 itu presentasinya maksimal 7 menit. 7 menit ini sudah lama ya. Kalian sudah menjelaskan tadi itu, saya rasa sangat-sangat cukup ya. Kemudian ada sesi tanya jawab 5 menit. Dari Bapak Ibu pembina akan bertanya tentang apa yang kalian buat. Nah, kemudian ada gagasan. Apakah gagasanmu ini kreatif, inovatif, dan bermanfaat atau enggak? Kemudian kemudahan diimplementasikan atau diterapkan. Kamu sudah membuat judul karya ini, bagaimana diterapkan di masyarakat? Gampang atau tidak? Nah, kemudian ada tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini yang tadi yang saya sampaikan di bagian saran. Ya, kelihatannya sepele saran itu tadi. Tapi kalau kamu tidak bisa menggambarkan langkah-langkah strategis ke depannya seperti apa, itu juga akan kurang. Yang paling besar adalah di sini, Nak. Nah, paling besar adalah di poin diskusi. Kamu bisa menjawab pertanyaan juri, kamu bisa menyampaikan keilmuan secara sains dasar, sains terapan, teknologi dan sosial humaniora ataupun religi. Mungkin ada yang di bidang agama ya. Misalkan, nah berarti keilmuan-keilmuan di situ yang akan kami tanyakan. Gitu nggih? Nah, maksimal nilainya 100. Gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan. Silakan. Assalamualaikum Pak Rizky, izin bertanya. Oke, silakan. Siapa ini? Amanda. Amanda Pak. IPS 3. Kelas 11 IPS 3. Oke, silakan. Kelas 3 itu kelas 10 kan pastinya sudah bikin karya ilmiah gitu Pak. Oke. Nah, terus itu kan dikumpulkan di wali kelas masing-masing. Oke. Nah, itu Pak hilang bukunya. Oh, bukunya tapi hilang. Bukan dari kita. Jadi sekelas itu hilang semua Pak. Dari bab 1 sampai bab 5. Oh, begitu. Dulu dikumpulkan ke siapa? Ke Bu Krisna. Oh, begitu. Coba nanti saya tanya lagi ya. Saya tanya ke beliaunya. Kira-kira disimpan di mana? Oke. Mungkin ke Telesut mungkin ya. Iya Pak. Tapi masih ingat judulnya apa? Masih ingat, ada di rapot juga Pak. Oh ya sudah. Nah, dari judul itu bisa kalian kembangkan sendiri. Tapi gini, IPS 3 rata-rata menulis di buku ya waktu itu ya. Semuanya Pak. Apa? Semuanya menulis di buku. Ya, menulis di buku. Karena produk kelas 11 ini adalah PowerPoint atau file, kan juga ini nanti tetap harus membuat mencari sumber-sumber yang relevan juga ya, meskipun itu membantu ya. Nggak apa-apa, dari judulmu ya, yang ada tadi sudah saya jelaskan, dari judul itu bisa dikembangkan kerangka berpikirnya, landasan teorinya, kemudian foto-fotonya, boleh, nggak apa-apa. Siap-siap. Ya, ini latihan. Ya, ini melatih anak-anak untuk dari nol. Bagaimana kita membuat karya dari nol, kemudian kita bisa mempresentasikan sehingga karya itu bisa menjadikan kita bangga dengan karya itu.
Tapi bisa ya, saya rasa bisa kok. Dari judul yang sudah kalian ingat, mungkin ada di rapot juga sudah ada judulnya. Nah, itu bisa dicari. Ini bisa diklik di neliti.com tadi. Sudah ingat ya? Nggih. Nah, cari aja di neliti.com judul-judul orang-orang yang sudah pernah melakukan penelitian. Nah, saya rasa sudah terbantu di situ nanti. Tinggal nyari-nyari foto-fotonya. Oke, ada lagi Amanda? Sampun Pak, sangat jelas. Oke, terima kasih. Terus ada lagi anak-anak yang lain mungkin ada yang mau tanya, anak? Sampun nggih? Sampun. Siapa? Ainun. Tanya Ainun. Mboten Pak. Oh, mboten. Nggih. Nah, selamat bertugas, nggih. Ini bisa kita akhiri. Alhamdulillah ada 54 yang tergabung di Google Meet kali ini. Nanti bisa dilihat di tayangan ulangnya. Ini siapa-siapa yang sudah bergabung, alhamdulillah sangat banyak sekali. Bisa dilihat di tayangan ulangnya di YouTube saya nanti. Mungkin ada yang kurang jelas, ya. Bisa dilihat sendiri di YouTube. Ya. Semoga apa yang kita bahas kali ini bermanfaat, terutama bagi kalian di masa depan ketika menghadapi skripsi, menghadapi PKM, untuk mencari beasiswa, untuk S2, tesis, disertasi, dan lain-lain. Kalian sudah tahu dasar-dasarnya sehingga kalian akan diberikan kelancaran dalam mengerjakan. Bisa kita akhiri, nggih? Ya, ini ada yang masih baru bergabung. Ada yang baru bergabung, nggak apa-apa. Ya, Bangkong, Pak. iya nggak apa-apa. Saya sungkan sendiri mau mengakhiri, anaknya baru gabung kan ya nggak penak ya. Bapak mau Jumatan. Iya. Masih jam 9 oh Nanda. Jam 9, setengah 10 ya. Baik, bisa dilihat nanti yang belum atau kelewatan atau ketinggalan bergabung bisa dilihat di YouTube saya. Nanti bisa dilanjutkan. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan dilanjutkan ke pembina masing-masing via WA atau mungkin ke saya langsung juga nggak apa-apa. Oke, silakan. Mudah-mudahan. YouTube-nya apa, Pak? Kenapa? YouTube-nya. Ya, nanti saya share di grup ya. Cari nama saya Kalam, nanti akan muncul. Oke. Kalau subscribe, Pak. Iya, siap. Oke. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat dan barokah. Mudah-mudahan siswa-siswi SMA DU1 diberikan kelancaran dalam mencari ilmu, diberikan ilmu yang manfaat barokah, diberikan kesuksesan dunia akhirat, sehingga menjadi generasi penerus bangsa Indonesia yang bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi